Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil khaliqil bari'il musawwir alladzi khalaqal khalqa wa bari'ahu wa sawwarahu bila sabqil amsali wan nadhair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mudabbirul muqaddir wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul munzir wal mubashshir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil muzammil wal muddathir sayyidina wa maulana Muhammadinil hadi ilal taqwa wal bir wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil akhir. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib wal ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali kita dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Para muhibbin rahimakumullah, as-saniya ashar was-salisa ashar war-rabi'a ashar min asma'illah al-husna al-khaliqul bari'ul musawwir. Yang ke-12 dan ke-13 dan ke-14 dari Asmaul Husna Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Dalil daripada tiga nama itu sebagai namanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir itu merupakan tiga nama yang dianggap mirip maknanya, tetapi kata Imam Ghazali itu bukan mirip dan masing-masing mempunyai fungsi. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Allah subhanahu wa ta'ala bi'atibari taqdiri hadhil umur yusammal khaliq wa bi'atibari ijadi minal adam ilal wujud yusammal bari wa bi'atibari taswiri hadhil umur yusammal musawwir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan memandang, mengiktibar, menetapkan untuk menciptakan sesuatu, maka dia dinamai Al-Khaliq. Dan dengan mengiktibar Allah mewujudkan sesuatu itu dari tiada kepada ada, dinamai Allah itu dengan nama Al-Bari. Kemudian membentuk sesuatu itu, merupakan sesuatu itu dengan rupa yang terbaik, itu disebut Al-Musawwir. Jadi apabila kita
melihat suatu makhluk Allah, maka itu tidak terlepas daripada Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Karena adanya seluruh yang di alam semesta ini itu merupakan mazhar atau penampakan dari nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir ini. Para muhibbin rahimakumullah. Fa idza qaddara Allah taala ay yakhluqal insana bi suratil khassah masala fa huwal khaliq. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk mencipta manusia dengan sifat tertentu umpamanya, maka nama Allah itu adalah Al-Khaliq. Jadi Al-Khaliq ini hanya berupa ketetapan dari Allah untuk menciptakan sesuatu dengan sedemikian rupa. Allah menetapkan untuk menciptakan sebatang pohon dengan demikian. Itu ketetapan Allah menciptakan pohon tadi, namanya Al-Khaliq. Imam Ghazali dalam kitab beliau Al-Maqsidul Asna menjelaskan, untuk memudahkan paham, beliau bikin contoh. Padahal Allah itu maha suci daripada contoh. Cuma untuk mendekatkan paham. Andai kata kita membuat satu keputusan, membuat rumah dengan demikian. Nah, itulah Al-Khaliq. Al-Khaliq. Jadi hanya berupa satu keputusan untuk menciptakan sesuatu dengan demikian sifatnya, perhiasannya. Nah, disebut Al-Khaliq. Nah, kemudian apa yang diputuskan oleh Al-Khaliq tadi diwujudkan dari asalnya tiada, diwujudkan kepada ada. Nah, mewujudkan sesuatu yang asalnya tidak ada itu kepada ada, itulah Al-Bari. Al-Bari. Nah, sesuatu yang sudah diwujudkan oleh Al-Bari ini disusun, dirupakan, diperhiasi, itulah namanya Al-Musawwir. Potongan-potongan kita yang macam ini, nah itu Al-Musawwir. Ada rupa macam ini, ada yang hidungnya mancung, ada hidungnya macam itu, Al-Musawwir. Dan itu yang paling terbaik ciptaan Allah untuk dia. Jadi segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini itu merupakan hasil ketetapan daripada Al-Khaliq, diwujudkan oleh Al-Musawwir, dirupakan sedemikian rupa oleh Al-Musawwir. Jadi Al-Bari yang mewujudkan, Al-Musawwir itu yang membentuk rupanya. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu susunan Asmaul Husna ini sedemikian rupa disusun oleh Allah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Itu kan susunannya demikian dalam Al-Quran. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Nah, Allah itu Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Itu memberikan satu isyarat kepada kita. Kalau hendak membuat sesuatu, rancang sesuatu itu, pikirkan sesuatu itu, lalu diputuskan untuk mencipta, untuk memperbuat atau meninggalkan. Ini supaya kita Al-Khaliq. Nah, rancangan yang sudah ditetapkan itu mesti diwujudkan. Nah, baru diperhiasi menjadi sesuatu yang sangat indah.
Jadi nama susunan Asmaul Husna itu bukan sembarang susunan. Itu semua susunan Asmaul Husna mempunyai makna-makna, isyarat-isyarat yang tertentu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari, untuk kita gali lebih jauh. Kenapa susunannya demikian? Mulai Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Susunan itu bukan tanpa arti. Semua itu susunan ada makna yang halus di dalamnya, yang bisa dijadikan pelajaran kita untuk kehidupan di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, فإذا قدر الله تعالى أن يخلق الإنسان بصورة الخاصة مثلا فهو الخالق. Apabila Allah sudah menentukan bahwa mencipta manusia dengan rupanya yang tertentu umpamanya, maka itulah Al-Khaliq. فإذا أوجد ما قدر من الخلق فهو الباري. Bila Allah mewujudkan apa yang Dia tetapkan, dialah Al-Bari. Wa idza sawwarahu bitilka suratil muqaddarah fahuwal musawwir. Bila Allah membentuk, merupakan sesuatu dengan rupa yang sudah ditetapkan, itulah musawwir. Jadi tiga nama ini hampir tidak bisa dipisahkan, Al-Khaliqul Bariul Musawwir. Imam Ghazali pun di dalam kitab beliau dalam membahas kalimat ini, Asmaul Husna ini biasa Ar-Rahman satu bab, Ar-Rahim satu bab. Nah, untuk ini tiga sekaligus, karena merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Al-Mu'min bi asma'illah, orang yang beriman dengan nama-nama Allah, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nah, kita beriman nama Allah itu ada Al-Khaliq. Kita beriman nama Allah itu ada Al-Bari. Kita beriman nama Allah itu ada Al-Musawwir. Keimanan kita kepada nama-nama ini adalah wajib. Kada percaya, kafir. Berarti kada percaya dengan Al-Quran. Nah, apabila sudah kita beriman bahwa Al-Khaliq seperti tadi, Al-Bari seperti tadi, Al-Musawwir seperti itu, nah keimanan kita kepada tiga nama Asmaul Husna ini akan membuahkan 1, 2, 3 perilaku kepada kita. Karena setiap kepercayaan pasti membuahkan perbuatan kita. Kita percaya kepada api itu panas, lalu kita menjauh dari api karena percaya api itu panas. Setiap kepercayaan akan membuahkan satu kelakuan. Nah, apabila kita percaya, beriman bahwa nama Allah itu Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, apa kelakuan kita yang dituntut oleh keimanan itu? Ayyuqaddira fi'lat ta'at wa dzalika bihammiha. Bahwa orang yang beriman dengan tiga nama Allah tadi, dia mesti menentukan akan memperbuat ibadah, akan memperbuat taat. Dan yang demikian itu bihammiha, dengan mencita-citakannya, dengan cita-cita yang kuat. Jadi dalam hati kita ini mesti ada ketetapan, cita-cita yang kuat bahwa kita ini hidup untuk ibadah kepada Allah. Itu sudah ketetapan kita dalam hati, sudah merupakan cita-cita kuat dalam hati kita bahwa kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
baik secara umum atau lebih baik lagi ketetapan-ketetapan ibadah, cita-cita ibadah kita itu kita rincikan satu persatu agar lebih banyak dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, setiap malam kita mempunyai takdir, ketetapan, cita-cita yang kuat. Setiap malam kita bercita-cita, esok pagi aku sembahyang subuh berjamaah di awal waktu. Nah, cita-cita. Dan esok aku akan sembahyang duha pada jam 9 misalnya. Esok aku akan baca Quran 1 juz. Esok aku akan sembahyang zuhur berjamaah di awal waktu. Besok aku akan sembahyang maghrib di awal waktu berjamaah. Besok aku akan bersedekah. Besok aku akan memberi makan orang. Nah, kita buat cita-cita, kita buat ketetapan-ketetapan kita untuk besok hari. Nah, dan lebih baik lagi ketetapan kita itu disertai, digantungkan dengan masyiatillah, dengan insya Allah. Lebih tambah lagi pahalanya. Jadi kita malam, baik kita beraba, baik kita duduk di kursi, baik kita apa, nah, kita merenung, hati kita bicara, menetapkan kegiatan-kegiatan keagamaan esok hari. Rencanakan. Nah, dan itu apabila diakhiri dengan insya Allah, maka apa yang kita cita-citakan malam tadi untuk esok itu harapan besar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkannya. Jadi alangkah baiknya cita-cita ibadah yang kita lakukan di masa akan datang kita tutup dengan insya Allah. Berkat insya Allah itu Allah bantu kita untuk mewujudkan cita-cita itu. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah bersabda yang maknanya Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, beliau mengawini 60 perempuan. Ada riwayat mengatakan 70, ada mengatakan 90. Walhasil Nabi Sulaiman mengawini banyak perempuan. Apa alasan beliau kawin dengan banyak perempuan itu? Karena beliau punya cita-cita, punya niat. Satu orang istri akan melahirkan satu anak yang akan berjuang fisabilillah. Cuma waktu itu Nabi Sulaiman kada ingat mengucapkan insya Allah. Itu masalahnya, kada ingat mengucap insya Allah. Nah, waktu berjalan, semua Bini Sidin itu tamanang. Tamanang begitu nampak mandul. Kada malah alang 90 bini mandul. Cuma satu yang bisa melahirkan. Yang lahir itu pun anaknya kada sempurna, hanya separuh tubuh, kada bisa apa-apa. Rasulullah SAW Nabi kita bersabda, memberikan komentar terhadap kisah itu. Ujar Nabi kita, andai kata Nabi Sulaiman itu mengucapkan insya Allah, maka semua istrinya akan melahirkan pejuang-pejuang fisabilillah. Jadi setiap kali kegiatan, rencana kegiatan kita ibadah, sangat dianjurkan dalam agama kita ditutup dengan insya Allah itu. Besok kita punya niat, malam ini punya niat, malam ini punya cita-cita yang kuat, malam ini punya ketetapan, esok sembahyang subuh, duha, sembahyang zuhur, berjamaah, memberi makan orang, bersedekah,
berbuat macam-macam kebaikan, insya Allah itu akan dibantu oleh Allah. Jadi kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Khaliq, kita mesti menetapkan perbuatan-perbuatan ibadah kita, karena kita dicipta oleh Allah hanya untuk satu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian sesudah kita bercita-cita demikian, bukti iman kita kepada Al-Khaliq, sampai besok waktunya wujudkan ibadah yang kita citakan itu sebagai bukti iman kita kepada Al-Bari, nama Allah yang mewujudkan apa yang ditetapkan. Janji subuh sembahyang berjamaah, laksanakan. Pukul 9 janji sembahyang duha, laksanakan. Janji malam tadi membaca Quran 1 juz, laksanakan. Semua cita-cita itu kita laksanakan. Nah, hadirin hadirat para muhibbin rahimakumullah. Jadi keuntungannya kita mencita-cita kebaikan itu, keuntungannya kita menetapkan satu kebaikan yang akan kita perbuat di waktu yang akan datang itu kita sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan. Satu kebaikan. Dalam riwayat yang sahihah disebutkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, paman hamma bihasanah, barang siapa yang memperbuat satu kebaikan, mencita-cita satu kebaikan, mencita-cita satu kebaikan, dan belum dia laksanakan kebaikan itu, kata baha indahu hasanatan kamilah, Allah tulis dalam buku catatan amal satu kebaikan yang sempurna. Belum lagi digawi, belum dilaksanakan, kita sudah dapat keuntungan satu kebaikan yang sempurna. Jadi itu keuntungan ibadah yang dicita-citakan dengan ibadah yang secara spontan. Ibadah yang dicita-citakan itu ada plusnya. Berapa jam kita waktu mencita-cita ditulis oleh Allah, dan kita dijadikan orang yang punya maksud baik. Dijadikan Allah orang yang punya niat yang bagus. Nah kemudian sesudah dia wujudkan ibadah yang ditetapkannya sebagai bukti kepada iman Al-Bari, dia bikin ibadah itu dengan sebaik-baik ibadah. Jangan asal ibadah. Dia bentuk ibadah itu dengan rupa yang sebaik-baik rupa ibadah, sebagai bukti dia beriman kepada nama Allah Al-Musawwir. Jadi 3 macam itu. Tetapkan ibadah-ibadah yang akan kita perbuat. Sampai waktunya wujudkan ibadah itu. Yang ketiga, hiasi, perbaiki ibadah itu sehingga menjadi ibadah yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Nah bagaimana cara menjadikan satu ibadah itu menjadi ibadah yang bagus? Imam Al-Ghazali mengatakan, yang pertama, ibadah yang kita perbuat ini menjadi ibadah yang bagus bi ikhlasil amal, dengan mengikhlaskan amal. Ikhlas amal ini seperti apa? Ikhlas amal ini kaniyatil imtisal li amrillah ta'ala, seperti dia niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyangnya menjunjung perintah Allah, baca Qur'annya menjunjung perintah Allah, memberi makan orang lain menjunjung perintah Allah, silaturahmi menjunjung perintah Allah, menuntut ilmu menjunjung perintah Allah. Itu amal yang indah, yang bagus apabila kita ikhlasul amal, ikhlas dalam beramal. Nah yang kedua, supaya amal ibadah kita ini lebih indah lagi, al-ikhlas fi talabil ajr, ikhlas dalam mencari pahala, ikhlas dalam mencari ganjaran.
Bagaimana ikhlas mencari ganjaran itu? Kabtigha'i mardatillah, seperti menuntut, mencari keridaan Allah. Jadi kita beramal karena menjunjung perintah Allah dan mencari keridaannya. Mencari keridaannya. Termasuk dalam bab ikhlas mencari pahala ini, seperti dia minta ganjaran kadukhulil jannah, seperti masuk surga. Masuk. Aku sembahyang ini karena Allah dan supaya ke surga. Masuk dalam ikhlas talabul ajr. Atau yang lebih rendah lagi, dia beribadah itu menjunjung perintah Allah li salamatid darain, untuk selamat dunia akhirat. Itu masuk dalam ikhlas talabul ajr. Nah, jadi kita beribadah menjunjung perintah Allah dan mengharapkan ridhanya. Itu yang nomor satu. Itu amal yang sangat indah dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih indah daripada orang beramal karena mencari surga atau mencari selamat dunia akhirat. Walaupun itu baik, tapi lebih baik lagi kalau kita beramal mencari keridhaan, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga, amal itu supaya lebih indah, lebih bagus, wa bizikri minnatillahi ta'ala, mengingat anugerah Allah. Nah, kita ini beribadah, kita ingat bahwa kita bisa beribadah ini anugerah Allah. Anugerah Allah, bukan dari diri kita, bukan dari karena ilmu kita. Bukan dari ilmu kita bisa beribadah, tapi kita bisa beribadah karena anugerah Allah. Nah, ingat itu. Jangan macam Qarun. Nah, Qarun itu alim, luar biasa alimnya, bahkan hafal Taurat dan paling hebat bacaan Tauratnya. Tapi Qarun ini kaya, dia merasa kayanya itu dengan ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya. Dia lupa itu anugerah Allah. Akhirnya Qarun dan hartanya tenggelam karena ada ujub dalam dirinya, merasa itu dari dirinya sendiri, dari ilmunya, dari kehebatannya. Nah, jadi kita beramal, kita bisa nuntut ilmu, kita bisa berkumpul di sini semata-mata karena kita dapat anugerah Allah. Dapat anugerah Allah, dapat taufik hidayah Allah, dan kita dapat berkumpul di sini. Setiap ibadah kita ingat bahwa ini anugerah Allah. Nah, yang keempat, supaya amal itu lebih indah di sisi Allah, wa ta'zimi taufikillah, mengagungkan taufik Allah ini. Mengagungkan, kita ini merasa bangga, kita merasa untung bahwa kita ini bisa beribadah. Merasa untung. Kita dapat duit 1 juta, pasti ada merasa untung. Dapat duit 10 juta, pasti ada kita merasa untung. Nah, kita beribadah ini bisa lebih lagi hendaknya merasa untung, dapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bila 4 hal ini kita sertakan dalam ibadah kita, maka ibadah ini bukan hanya sekedar ibadah, tapi merupakan ibadah yang dirupakan dengan rupa yang sangat indah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah buah iman terhadap nama Allah Al-Khaliq. Kita atur, kita rancang, tetapkan ibadah-ibadah yang akan dikerjakan. Buah iman kepada Al-Bari, kita wujudkan ibadah yang sudah ditetapkan. Buah iman kepada Al-Musawwir, kita baguskan ibadah yang sebagus-bagusnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تغفر لنا بها من جميع الحاجات وتمحو من جميع السيئات وترفعنا بها للدرجات وتبلغنا بها أسرارات من الخير في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وسهل لنا هذه رحمك المدينة ببركة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم زيادة في الدين وبركة أمور واسعة برزق وتوبة قبل الموت سعادة عند الموت ومبتدا بعد الموت وعفوا من الحساب ومن عجاب ونصيب من الجنة وارزقنا ذكرا برحمتك يا أرحم الراحمين وتوسلنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك تسمع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا يرجو منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه. Langsung